desain laboratorium. Kalau misalnya apa, ruangan atau ruangan praktikum ada sesuai dengan dia punya apa standarnya. Ada dia punya meja praktikum, ada meja untuk ada apa keran air untuk mencuci tangan atau mencuci gelas atau mencuci alat-alat yang perlu dicuci. Terus ada ruang timbang juga, ruang gelap ada. Tapi yang tidak ada di sini itu seperti ruang persiapan, ruang laboran dengan ruang optik itu tuh dipakai sekali. Jadi dibatasi oleh seperti ruang optik dengan ruang persiapan, penyimpanan alat dengan laboran itu ada di sekat. Jadi ini ada yang pakai lemari, di sekat dengan lemari, dan ini di sekat dengan tripod. Itu kalau itu sebenarnya sesuai standar, cuma untuk memenuhi ini standar lagi supaya ada ruang optik, ruang penyimpanan alat dengan ini ruang laboran administrasi, maka kami bagi uang juga. Nanti sebentar tinggal di video sang pembagian uang dari mana. Terus kalau untuk pendataan alatnya itu kan kita minta institusi swasta, jadi apakah di pendataan alatnya bekerja sama dengan pihak swasta? Kalau di pengadaan alatnya, misalnya ada alat yang dibutuhkan, mungkin ada yang rusak atau memang dibutuhkan baru, kita bisa kontak langsung dengan pembelinya tanpa melalui pihak pimpinan itu. Pimpinan universitas tidak perlu. Tapi kecuali misalnya dananya sangat besar dan kita membutuhkan dana dari pimpinan, maka kita harus berkontak dengan mereka supaya mereka tahu kita membutuhkan dana untuk membeli alat tersebut, dan mereka bisa memberikan uang lah, secara sederhana seperti itu untuk kita mengadakan. Tapi kalau misalnya uang pengadaan alatnya pun membutuhkan uang yang kecil dan bisa dijangkau oleh lab, biasanya pengadaannya bisa langsung dari lab. Jadi tergantung biaya pengadaannya itu berapa. Di laboratorium itu kan punya struktur organisasi dalam laboratorium ini serta fungsi masing-masing. Kalau struktur organisasi itu kami lab pendidikan fisika. Lab pendidikan fisika itu di bawah program studi pendidikan fisika. Karena program studi pendidikan fisika itu kan hanya ada di fakultas pendidikan yang keguruan. Jadi kami itu punya kepala lab kami itu Ibu Risa, Ibu kepala lab ini yang mengkoordinir kerja kami di sini, mengkoordinir terus menyetujui pengadaan alat, menyusun dan menyetujui pengadaan alat bahan, serta mengawasi pokoknya setiap kerja yang ada di lab. Terus yang kedua itu ada saya dengan Ibu Ata itu sebagai laboran. Itu di sini kami bertugas untuk menjaga alat di dalam lab, terus melayani pemakaian alat, ini menjelaskan pemakaian alat kepada yang ingin meminjam, yang ingin menggunakan. Terus jika dibutuhkan tenaga kami untuk mendampingi mahasiswa, kami biasanya membantu mahasiswa untuk kegiatan praktikum atau PKN untuk penelitian. Kalau dimintakan tidak harus. Bagaimana pengelolaan dan rancangan menggunakan peraturan Pengelolaan itu biasanya seperti yang kalian alami, ya toh, pas praktikum MK biasanya kalian juga baru semester 1. Jadi pengelolaan itu seperti itu. Kalau kalian mau melakukan praktikum, berarti kalian datang dengan kesiapan kalian mau praktikum apa, judul apa di sini. Jadi dari situ kalian datang, kami memberikan absensi, menulis daftar hadir. Setelah itu memberikan formulir peminjaman alat. Itu kalian tulis alat apa saja yang kalian butuhkan untuk praktikum. Setelah tulis itu kalian berikan kepada kami laboran. Kami laboran mengecek alat apa saja yang dibutuhkan. Terus kalau misalnya ada alat yang memang tidak ada di sini, kami akan beritahu ke kalian supaya mungkin ada alternatif lain untuk menggunakan alat lain. Tapi kalau misalnya alatnya
ada semua di formulir peminjaman alat yang kalian ajukan itu, kami akan keluarkan alat sesuai dengan apa yang kalian minta gitu. Setelah kami mengeluarkan alat dan mengecek jumlahnya, setelah itu baru kalian bisa menggunakan alat tersebut dan membawanya ke ruang praktikum untuk menggunakan. Itu pertama untuk praktikum. Bisa juga ada yang menggunakan alatnya di luar lab ini. Itu mereka membawa surat peminjaman alat. Mereka harus membawa surat peminjaman alat di sini.